bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sangat kami cintai, perindu ridha Allah, mendamba kebahagiaan dunia akhirat. Ada satu amalan, yang amalan ini bagi orang yang kenal Allah dan punya kecintaan kepada Allah, maka akan sangat menanti-nanti waktu untuk mengerjakan amalan ini, yaitu sholat. Sholat adalah satu ibadah yang sangat khusus, dengan cara yang sangat khusus. Seorang hamba di dunia yang baru setelah urusan dunia, urusan dengan sesama manusia, kemudian menghadap ke arah yang sama, baik sholat berjamaah atau tidak, intinya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu dia berkonsentrasi, menyadari bahasanya dia lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat, menghadap kepada Allah, menghadapkan hatinya, menghadapkan seluruh, menghadapkan pikirannya. Dan dia memulai bahwasanya di saat dia memulai menghadap kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Inilah sholat, dimulai dari Allahu Akbar. Kesuksesan mengagungkan Allah itu nanti akan menjadikan seorang manusia benar-benar manusia. Manusia yang dicintai oleh Allah. Manusia yang memanusiakan manusia. Manusia yang berguna. Sehingga buah dari sholat disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar, menghentikan kekejian dan kemungkaran. Sehingga namanya sholat ini, lihat, dipungkasi dengan Allahu Akbar, dimulai dengan Allahu Akbar, dipungkasi dengan Assalamualaikum. Dimulai dengan serius kita dengan Allah, memperkuat hubungan kita dengan Allah, jalinan kepada Allah, dipungkasi dengan Assalamualaikum, salam yang kita ucapkan kepada hamba-hamba Allah, kepada sesama. Sehingga dengan sholat ini kita telah memperbaiki hubungan spesial dengan Allah, sekaligus hubungan kepada sesama manusia. Dan kalau kita cermati di dalam doa-doa yang kita baca di dalam sholat, memang betul bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Di situ ada penghamba, yakni di situ ada pujian-pujian kepada Allah, tasbih, subhana rabbiyal a'la subhanal adzim. Di situ juga ada assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, mengucapkan salam di dalam sholat kepada hamba-hamba yang soleh. Sambung hati kepada hamba-hamba Allah yang baik. Dan itulah kalau kita cermati secara singkat adalah dengan sholat kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu ayo kita serius di dalam sholat. Berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat, memahami sholat. Dan jangan ada yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Dan sholat adalah amalan agung. Bagi yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Dan karena meninggalkan sholat hukumannya besar, dosanya besar, maka sholat pun dimudahkan oleh Allah. Sholat dimudahkan, maka tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Ternyata tidak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring. Nggak bisa baring, boleh terlentang. Nggak bisa terlentang, cukup dengan berakkan dengan anggota tubuh, menggerakkan kepalanya. Sampai nanti menjalankan sholat dengan hatinya. Nggak bisa wudhu dengan tayamum. Nggak ada air, nggak ada debu pun bisa melaksanakan sholat, menghormat waktu. Dan begitu mudahnya. Di dalam bepergian, 4 jadi 2 rakaat dan seterusnya. Sholat sangat mudah. Agung sholat. Maka dari itu jangan sampai ada yang berani meninggalkan sholat. Sholat bisa di mana saja. Dengan cara apa saja. Di bumi Allah semuanya suci. Bumi Allah semuanya suci, kita boleh. Memang diupayakan kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Akan tapi mungkin ada satu keadaan yang kita bekerja di sebuah tempat yang jauh dari masjid dan seterusnya.
Kita bisa di tempat kerja kita, mungkin di pasar kita melakukan sholat. Di atas daun pisang kita untuk sujud dan seterusnya. Bumi Allah suci semuanya, selagi tidak berubah menjadi najis karena terkena kencing dan lain sebagainya. Intinya mari kita benahi, kita sadar bahwa sholat adalah kewajiban dan jangan sampai ada meninggalkan sholat. Kemudian kita sadari sholat ini adalah saat kita memadu kasih dengan Allah, melakukan suatu ibadah yang sangat spesial. Sekaligus di situ kita ingin menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Maka setelah itu akan keluar menjadi orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Sholat. Jangan sampai ada meninggalkan sholat. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Dan kemudian, jika Anda melihat saudara-saudari yang tidak sholat, ingatkan dengan kelembutan dan keindahan. Bukan untuk dihinakan. Mari kita jaga sholat kita. Dan setelah itu berusaha untuk bisa khusyuk. Bisa khusyuk di dalam sholat dengan memahami makna-maknanya. Kalau belum bisa memahami makna-maknanya, berusaha untuk khusyuk dengan mengkonsentrasi dengan lafaz yang kita baca. Awal-awal semacam itu. Agar kita terlepas daripada hiruk pikuk dunia, akan tapi saat itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.